masuk ke video, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, nama saya Chelsea Nabila Syafitri dari Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan NIM 17096255002. Pada video kali ini, saya akan menampilkan micro teaching dengan materi penerapan AI dalam aktivitas logistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Gimana Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baik kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai teman. Percaya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, di sini Ibu akan menjelaskan tentang penerapan artificial intelligence atau AI dalam aktivitas logistik. Sebelumnya Ibu mau nanya, ini siapa yang sering nih belanja online di Shopee, Tokopedia, atau di TikTok Shop? Oke, banyak ya. Nah, biasanya setelah kalian check out itu barangnya itu kayak bisa nyampe sekitar 2-5 harian gitu kan. Nah, menurut kalian gimana sih perusahaan itu bisa menentukan jalur pengiriman yang cepat? Ada yang bisa jawab? Oke, kalau ada di sini kita akan membahas tentang bagaimana perusahaan itu bisa menentukan jalur pengiriman yang cepat, bagaimana mereka tahu tentang tahu stok barang di gudang itu masih tersedia atau enggak. Oke, di sini sebelumnya kita akan membahas apa itu AI. Di sini AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer meniru kecerdasan cara berpikir manusia yang belajar dari data, lalu membantu untuk mengambil keputusan. Nah, kalau mendengar kata AI itu mungkin kalian langsung kepikiran itu ChatGPT ya. Padahal AI itu nggak cuma ChatGPT doang atau Code AI, Gemini. Nah, AI ini juga digunakan dalam Google Maps untuk rekomendasi film di Netflix sampai aplikasi untuk belanja online. Nah, dalam bidang logistik sendiri di sini AI memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu adalah menganalisis data. Menganalisis data sehingga perusahaan di sini bisa mengolah data dalam jumlah yang besar dengan lebih cepat. Yang kedua, prediksi permintaan. AI dapat memprediksi permintaan barang agar stok tetap tersedia. Kemudian yang ketiga ada mengoptimalkan rute pengiriman sehingga barang yang kita pesan itu bisa sampai lebih cepat. Dan yang terakhir ada pengotomatisasi gudang, misalnya dengan bantuan robot yang membantu untuk mengambil atau menyusun barang. Oke, di sini selanjutnya ada aktivitas logistik yang menggunakan bantuan AI. Yang pertama ada transportasi. Di sini AI dalam transportasi ini membantu menentukan rute pengiriman tercepat berdasarkan kondisi lalu lintas, cuaca, dan jarak tempuh sehingga waktu pengiriman menjadi lebih efisien. Misalnya kayak ada di rute Google Maps gitu, kayak ada kemacetan nih di jalan A. Nah, di sini AI itu dapat mendeteksi kondisi tersebut dan langsung memberikan rute alternatifnya agar pengiriman itu tidak terlambat. Terus selanjutnya ada di pergudangan. Di sini AI itu digunakan untuk mengelola stok barang secara otomatis, membantu robot mengambil barang dan mengurangi kesalahan dalam penyimpanan. Terus yang ketiga ada distribusi. Di sini AI memungkinkan pelanggan melacak paket secara real time sehingga kita itu bisa mengetahui posisi barang setiap saat dan kayak bisa dicek di mana aja gitu. Lalu yang terakhir adalah manajemen inventory. Di sini AI dapat memprediksi jumlah stok yang dibutuhkan berdasarkan data penjualan sebelumnya. Jadi perusahaan di sini tidak mengalami kelebihan atau kekurangan stok. Oke, selanjutnya di sini ada dampak-dampak dari AI dalam logistik. Yang pertama, di sini yang pertama adalah meningkatkan efisiensi. Jadi pekerjaan bisa menjadi lebih cepat, pengiriman lebih tepat waktu, dan kesalahan dapat diminimalkan.
Yang kedua adalah mengurangi biaya operasional. Karena rute pengiriman di sini lebih efisien, penggunaan bahan bakar menjadi lebih hemat. Nah, selain itu juga biaya penyimpanan barang itu juga dapat ditekan karena stok itu bisa lebih terkontrol. Lalu yang terakhir itu mendukung keberlanjutan atau sustainability. Nah, dengan rute yang lebih optimal, kendaraan itu bisa menggunakan lebih sedikit bahan bakar. Jadi emisi karbon juga berkurang gitu. Jadi AI ini nggak hanya menguntungkan perusahaan, tapi juga memberikan dampak positifnya bagi lingkungan. Oke, dari penjelasan tadi di sini Ibu ada studi kasus penerapan AI dalam perusahaan logistik. Jadi kasusnya itu sebuah perusahaan ekspedisi mengalami beberapa kendala dalam proses logistik, yaitu pengiriman barang sering terlambat karena pembelian rute yang kurang efisien dan data stok di gudang sering tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga terjadi kelebihan atau kekurangan stok. Akibatnya, pelanggan memberikan banyak keluhan dan tingkat kepuasan pelanggan itu menurun. Dari sini pertanyaannya yang pertama ada identifikasi masalah yang dialami perusahaan ekspedisi. Yang kedua, jelaskan bagaimana AI dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Yang terakhir itu, jika kalian di sini jadi manajer logistiknya di perusahaan itu, solusi berbasis AI apa yang akan kalian terapkan dan jelaskan alasannya. Siapa yang mau menjawab pertanyaan 1, 2, 3? Oke, Rachel mau jawab pertanyaan nomor berapa? Aku mau jawab nomor 1. Oke. Itu kan pertanyaannya identifikasi masalah yang dialami perusahaan ekspedisi. Nah, jadi masalahnya itu pengiriman barang sering terlambat karena pemilihan rute yang kurang efisien, data stok di gudang tidak akurat sehingga terjadi kelebihan atau kekurangan stok. Banyak keluhan dari pelanggan yang menyebabkan tingkat kepuasan menurun. Oke, baik, bagus ya Rachel. Terus ada yang mau menjawab nomor 2 dan 3? Oke, Indri, nomor Saya berapa? mau menjawab nomor 2. Pertanyaan kan bagaimana AI dapat membantu mengatasi masalah tersebut. AI itu dapat menganalisis kondisi lalu lintas dan juga cuaca untuk menentukan rute pengiriman yang paling cepat. Terus juga AI dapat memantau stok barang secara real time dan juga memprediksi kebutuhan persediaan sehingga data stok menjadi lebih akurat. Oke, bagus ya Indri. Terima kasih Indri. Lalu yang terakhir ada yang mau menjawab mungkin? Oke, jadi pertanyaan kalian, jika kalian menjadi manajer logistik di perusahaan tersebut, solusi berbasis AI apa yang akan kita terapkan gitu kan Bu? Nah, saya akan menerapkan AI untuk optimasi rute pengiriman dan AI dalam manajemen inventory. Alasannya kenapa? Karena kedua solusi tersebut itu dapat mempercepat proses pengirimannya Bu, mengurangi keterlambatan dan juga menjaga ketersediaan stok, menurunkan biaya operasional serta meningkatkan kepuasan pelanggan gitu Bu. Oke, benar banget. Terima kasih ya Rachel, Indri, dan Kim. Oke. Nah, habis itu di sini Ibu akan memberikan kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa AI ini memiliki peran yang sangat penting dalam aktivitas logistik. AI di sini juga membantu perusahaan mengelola transportasi, pergudangan, distribusi, dan inventory sehingga proses kerja menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat. Oke, mungkin sekian saja pembelajaran. Semoga setelah pembelajaran ini kalian dapat lebih memahami bahwa AI itu bukan hanya teknologi di masa depan, tapi juga sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat kita menerima atau belanja online di aplikasi gitu. Oke, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Karena sebelumnya kita mulai dengan berdoa, di sini kita tutup juga dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Oke, sekian video micro teaching dari saya. Sebelumnya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.